Siapkan wadah, kemudian kita tambahkan 1 lembar daun pandan. Ini daun pandannya aku ikat. 5 sendok makan gula pasir. Buat teman-teman yang suka manis bisa ditambahin, buat yang gak suka bisa dikurangin sesuai selera teman-teman aja. 1/4 sendok makan garam. 1/4 sendok makan vanili bubuk. Teman-teman juga boleh pakai vanili cair. 600 ml santan, atau teman-teman mau pakai santan instan juga boleh, 2 bungkus. Jika sudah, kita rebus sampai mendidih. Jangan lupa diaduk terus ya, biar santannya itu nggak pecah. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Nah, ini udah mulai mendidih, siap kita angkat. Siapkan wadah, kemudian kita masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai 10 sendok makan. Teman-teman juga boleh pakai tepung beras. Kemudian 7 sendok makan tepung tapioka. Jika sudah, kita tambahkan santan yang tadi sudah kita rebus. Sambil kita aduk terus ya, biar nggak ada yang ngekumpal. Nah, ini kita saring biar nggak ada yang ngekumpal ya. Selanjutnya kita siapkan 3 wadah seperti ini, kita bagi 3. Jika sudah dibagi, kita tambahkan pewarna. Aku pakai warna hijau muda. Selanjutnya warna merah muda atau pink. Yang terakhir aku kasih warna kuning muda. Jika sudah, kita aduk semuanya. Ini dia hasilnya, warnanya kayak gini. Dan sebelum dimasukkan, kita aduk terus ya. Kita siapkan cetakan, kita olesi pakai minyak biar nggak lengket. Dan untuk lapisan pertama aku pakai warna merah. Aku pakai 2 atau 3 sendok makan. Selanjutnya kita kukus, tunggu sampai 10 menit. Dan jika sudah matang, kita tambahkan adonan yang warna kuning, 3 sendok makan. Jika sudah, kita tunggu sampai 10 menit lagi. Dan yang terakhir kita kasih adonan yang warna hijau, 3 sendok makan. Nah, kita tunggu kembali sampai 10 menit. Bikin lapis itu emang harus sabar dan harus berlapis-lapis kayak gini. Kita tutup kembali. Tutupnya aku kasih kain ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini udah matang, udah aku keluarin dari cetakan. Dan aku bungkus mika kayak gini. Hasilnya kayak gini ya, cantik, rapi. Aku pakai santan 1500 ml, 3 batang serai, 3 lembar daun salam, 1/4 sendok makan garam, 500 gram
beras. Sebelumnya berasnya udah dicuci bersih ya. Kita masukkan. Nah, jika sudah, kita masak sampai mendidih, sampai santannya itu meresap ke berasnya. Jangan lupa diaduk terus ya, biar di bawahnya itu nggak ada keraknya. Dan santannya itu nggak pecah. Nah, ini udah mulai mendidih. Kita aduk terus. Nah, ini airnya udah mulai meresap ya, teman-teman. Kita aduk, ini tuh nggak bakalan ada keraknya karena selama pemasakan itu diaduk terus. Atau di sini tuh namanya intip. Jadi ini tuh nggak ada intipnya. Kita tutup dan kita sisihkan dulu. Nah, ini aku mau bikin isiannya dulu. 2 siung bawang putih, 5 bawang merah. Ini karena bawang merahnya kecil jadi aku pakai 5. 3 kemiri. 1/2 sendok teh merica. 1/2 sendok teh ketumbar. 4 cabai pedas. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahin lagi cabainya. Jika sudah, kita haluskan. Halus seperti ini cukup. Kemudian aku pakai 1 papan tempe, kita potong kecil. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Kita tumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan, tumis sampai aromanya itu harum. Kita aduk terus ya. Jika bumbunya sudah matang, kita tambahkan air kurang lebih 100 ml. Kita tambahkan tempenya. Nah, untuk isiannya teman-teman boleh sesuai selera ya, boleh kentang, ayam, atau mie, sesuai selera teman-teman aja. Untuk isiannya ini aku pakai tempe. Kita masak sampai airnya itu meresap atau bumbunya itu meresap ke tempenya. Tambahkan bumbu 1/2 sendok makan garam. Setengah sendok makan penyedap. Setengah sendok makan kaldu bubuk. Dan setengah sendok makan gula pasir. Dan selanjutnya kita aduk kembali sampai rata. Bisa dites rasanya ya, kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahin lagi sesuai selera teman-teman. Nah, ini tadi nasi yang tadi sudah kita masak. Ini sudah aku pindahkan ke wadah yang besar. Dan ini tempe yang tadi sudah kita masak. Siapkan daun pisang. Ini aku pakai daun pisang kelutuk, jadi mudah dibentuk. Kalau teman-teman mau pakai daun pisang yang lain boleh, bisa dibakar dulu atau dijemur dulu jadi lentur dan mudah dibentuk daun pisangnya. Di sini kita ambil nasi kurang lebih 2-3 sendok makan sesuai selera teman-teman aja. Taruh di atasnya tempe yang tadi sudah kita masak. Kita taruh secukupnya aja ya. Jika sudah, kita gulung seperti ini. Sambil dirapatkan kayak gini ya. Dan untuk ujungnya kita pakai
tusuk gigi atau tusukan. Kalau di sini tuh namanya beating ya teman-teman. Dan mungkin setiap daerah itu beda-beda namanya. Dan kalau misal teman-teman gak ada bisa pakai staples. Dan untuk ujungnya kita tekan lagi pakai sendok. Tujuannya biar padat ya. Kita lipat kembali. Dan ujungnya kita pakai tusukan atau beating. Nah kayak gini ujungnya bisa kita potong. Nah kita ulangi lagi. Dan pisangnya sudah dibersihkan ya atau dielap. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya kita kukus kurang lebih 40 menit. Nah hasilnya tuh kayak gini. Nah hasilnya tuh kayak gini, padat. Dan untuk di dalamnya tuh kayak gini. Nah ini padat banget ya. Dan rasanya itu gurih dan enak. Langkah yang pertama kita rebus dulu air secukupnya aja. Airnya kalau udah mendidih kita rebus bihunnya. Dan untuk bihunnya aku belah jadi dua kayak gini biar mudah. Kita rebus sampai mendidih sampai bihunnya itu lembek. Jangan lupa diaduk-aduk ya biar rata. Nah ini dia udah lembek kayak gini, tandanya sudah matang, siap kita angkat dan kita tiriskan.
Siapkan wadah, kemudian kita masukkan 7 sendok makan gula pasir. Buat teman-teman yang suka manis bisa ditambahin lagi, dan buat teman-teman yang gak suka manis bisa dikurangin. Disesuaikan aja sama selera teman-teman aja. Kemudian tepung tapioka aku pakai 5 sendok makan. Di sini aku pakai tepung tapioka biar si bihunnya itu menyatu. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Tambahkan 1 bungkus santan instan, ini biar rasanya lebih enak dan lebih gurih. Kemudian tambahkan bihun yang tadi sudah kita masak. Sebelumnya bihunnya sudah ditiriskan dulu ya, jadi airnya udah nggak ada. Tambahkan 1/4 sendok makan vanili. Yang aku pakai vanili bubuk ya, teman-teman boleh pakai vanili cair. Kemudian kita aduk sampai rata, biar rata semuanya ya teman-teman, sambil kita tekan kayak gini. Nah kayak gini udah mulai rata. Ini aku mau bagi menjadi 2 karena aku mau bikin 2 warna, warna hijau dan warna pink. Kita pindahkan dulu di wadah yang satunya. Yang pertama kita pakai warna pink. Untuk memudahkan pencampuran warnanya, jadi aku tambahkan air sedikit aja. Sambil kita aduk kayak gini, kemudian kita taruh di bihun yang tadi sudah kita campur. Sambil kita aduk rata ya teman-teman, kayak gini. Nah ini warnanya sudah mulai muncul. Dan untuk warna yang hijau kita lakukan hal yang sama. Warnanya kita campur dengan air sedikit aja, kemudian kita aduk rata. Dan kita campurkan ke bihun yang tadi sudah kita bikin. Dengan cara ini tuh gampang banget nyampurinya. Selanjutnya kita aduk rata sampai benar-benar rata ya teman-teman. Dan untuk cetakannya aku pakai cetakan yang kayak gini. Kita olesi pakai minyak biar tidak menempel pas ngelepasinya. Lapisan yang pertama kita kasih kelapa. Sambil kita tekan-tekan kayak gini, kita kasih secukupnya aja ya.
Jika sudah kita ambil bihunnya, kita taruh di atasnya sampai full kayak gini ya teman-teman. Sambil kita tekan-tekan. Nah, kayak gini hasilnya. Lakukan berulang sampai semuanya itu habis. Kita kukus kurang lebih 20 menit. Nah, kayak gini udah matang. Ini dia udah jadi. Ini aku kasih mika atau wadah kayak gini. Teman-teman bisa dijual atau buat cemilan sendiri. Di sini aku pakai kelapa parut yang udah dibeli di pasar, harganya 3.000, dan ini tuh udah dikupas kulitnya, langsung diparut kayak gini. Ini aku mau kukus kelapa parutnya. Biar rasanya agak gurih, aku kasih garam 1/4 sendok makan. Jika sudah kita aduk rata kayak gini, biar garam dan kelapanya itu tercampur rata. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Ini aku mau kukus kelapanya, tujuan dikukus itu biar nggak cepet basi kelapanya. Jadi ini tuh awet insya Allah kalau udah dikukus. Dan biar aromanya itu enak, aku kasih daun pandan. Daun pandannya kita ikat kayak gini, aku pakai 1 lembar aja cukup. Kita kukus kurang lebih 10-15 menit aja. Nah, sambil nunggu dikukus, kita bikin adonannya dulu. Di sini aku pakai 25 sendok makan tepung ketan. 5 lembar daun pandan, ini kita potong kecil, kemudian kita blender. Ini untuk memudahkan pas ngeblendernya, jadi kita potong. Tambahkan air kurang lebih 200 ml. Kita masukkan. Selanjutnya kita saring. Di sini aku pakai air pandan biar rasanya itu lebih enak dan lebih gurih, aromanya juga harum. Kita saring ya. Nah, ini dia yang sudah disaring kayak gini. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1/4 sendok makan garam. Ini aku airnya pakai air hangat ya. Kita masukkan ke tepung ketannya. Dan untuk air rebusannya biar warnanya itu keluar, aku kasih pewarna makanan sedikit aja. Kita aduk. Sedikit demi sedikit ya. Kita aduk terus dan kita tekan-tekan sampai semuanya itu tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata kayak gini. Dan untuk isiannya aku kasih coklat batang sedikit dan gula merah yang sudah diiris. Karena di sini anak-anak sukanya yang coklat, jadi aku kasih yang rasa coklat. Kita ambil sedikit aja, kemudian kita pipihkan. Ini aku mau bentuk bulat. Kita kasih isian, kita bulatin.
Nah, kayak gini ya. Dan untuk rasa coklat aku kasih bentuk bulat, dan untuk yang gula merah agak lonjong sedikit, jadi untuk membedakan aja. Ini yang kedua aku mau kasih isian gula merah. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Di sini kita siapkan air untuk merebus. Kita didihkan air secukupnya aja, kemudian kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini aku tambahin minyak goreng kurang lebih setengah sendok makan biar nggak nempel satu sama lain. Nah, ini sudah mendidih, kita masukkan. Tunggu sampai ngambang ya, kalau udah mengambang tandanya sudah matang. Masukinya pas udah mendidih. Ini dia sudah mulai mengambang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Ini udah jadi kayak gini. Kita baluri di kelapa yang tadi sudah kita kukus. Sampai rata ya. Nah, ini dia udah jadi, siap kita hidangkan atau kita jual. Ini matang sampai ke dalam ya. Dan ini yang rasa coklat. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.